lovers dan pemirsa Love Channel dimanapun berada. Puji Tuhan, salam jumpa. Kembali senang rasanya ya kita bersua. Kita boleh bertemu dan bersama lagi belajar firman Tuhan melalui pelajaran yang akan disampaikan oleh lovers kita yang cantik-cantik tentunya. Semoga pemirsa Love Channel dimanapun berada saat ini semuanya kabar baik dan sehat ya. Saat ini pemirsa kami sangat berterima kasih dan bertambah sukacita dalam Tuhan oleh karena semakin tambah para pendengar yang merespon pelayanan Love Channel ini. Respon yang baik yang diberikan buat kami lebih semangat lagi untuk menyampaikan dan membagikan firman Tuhan. Saudaraku pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada yang diberkati Tuhan, mari tetap station dan bantu channel kita ini dengan memberikan komentar yang baik supaya kami boleh lebih semangat berkarya dan membagikan pelajaran firman Tuhan dengan lebih baik lagi tentunya. Tuhan memberkati. Baik, mari kita menyapa lovers kita. Shalom Ibu Tina, bagaimana kabarnya? Shalom Ibu Erita, Shalom lovers, Shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina, puji Tuhan. Salam Ibu Rina, bagaimana kabarmu saat ini? Shalom Ibu Rita, salam pemirsa di rumah, salam jumpa kembali. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Dan saya Erita Siburian, juga dalam keadaan sehat sukacita, senang belajar dan berbagi. Dalam kitab ada perjanjian, menuntun kita pada masa depan. Karena Abraham meneladankan iman, maka Abraham mendapat kebaikan. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu Tina, silakan untuk memimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Maha segala-galanya di dalam kehidupan kami untuk kebaikan kami. Tuhan, pada saat ini kami sudah bertemu kembali dengan lovers, dengan pemirsa, dalam bersatu mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, sehingga firman ini menjadi kesukaan bagi jiwa kami. Jauhkanlah dari pikiran kami Tuhan, untuk sesuatu yang menghalangi kami. Ampuni banyak dosa keberdosa kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Baik pemirsa, saat ini kita sudah masuk kepada pelajaran ke-6 triwulan kedua tahun 2022. Dengan judul Asal Usul Abraham. Sebagai ayat intinya, mari kita buka Alkitab kita. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Pemirsa Love Channel dimanapun berada, pada pelajaran ini akan membawa kita pada perjalanan dari Babel ke tanah perjanjian. Disinilah tokoh Abram muncul. Dan pada pelajaran ini juga kita telah mencapai inti dari kitab Kejadian. Kenapa? Karena pada pelajaran ini akan membawa kita pada pelajaran dari Babel ke tanah perjanjian. Disinilah tokoh Abraham muncul. Dan pada pelajaran ini juga kita telah mencapai inti dari kitab Kejadian. Kenapa? Karena pada pelajaran ini mencakup perjalanan Abraham yang meninggalkan rumahnya tanpa mengetahui tujuannya untuk meninggalkan masa lalunya dan tanpa masa depannya yang tidak ia lihat. Fenomena sekali ini ya. Kita tahu Abraham adalah seorang yang banyak memiliki harta pada zamannya yang harus dia tinggalkan. Bagaimana ini Ibu Tina? Kalau situasi itu Ibu hadapi ya, mikir dulu kali ya. Namun Abraham saat itu nggak pakai mikir.
Baik lovers dan pemirsa yang diberkati, pelajaran demi pelajaran yang akan disampaikan oleh lovers kita kaya dengan pelajaran rohani, di mana kita akan mendengarkan perkara iman dan etika saling terkait. Mari pemirsa, kita ikuti pelajaran ini dan tetap Alkitab di samping kita supaya kita boleh sama-sama membaca. Baik, kita lanjutkan pelajaran ini, keberangkatan Abraham. Silakan Ibu Tina. Baik, terima kasih Ibu Erita, terima kasih lovers, pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Seperti yang sudah disampaikan, kita tibalah pada ulasan keberangkatan Abraham. Ya, pemirsa, kisah ini berdasarkan pada buku Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, pada waktu itu Abraham belum disebut Abraham, tetapi masih Abram, ya, pemirsa. Baik, pada waktu itu seperti sudah dijelaskan ya, bahwa Abram ini adalah yang dipanggil Tuhan, ya, dari tempat satu ke tempat kedua dan seterusnya. Makanya dia disebut orang asing, ya. Jadi Abraham ini luar biasa karena dia tidak punya masa lalu dan juga tidak punya masa depan, ya. Baik, kita akan melihat pada waktu itu Abraham atau Abram berusia 75 tahun. Dia berangkat dari tanah Haran, ya, menuju pertama sekali adalah tanah Kanaan bersama istrinya Sarai dan tentu dengan yang lain, dengan juga ternaknya, dan juga membawa satu anak dari saudaranya, yaitu Lot, ya pemirsa. Baik, mari kita baca sedikit dari Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ya. Bapaknya Abram adalah Terah. Jadi dia disuruh pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, tadi sudah di depan disampaikan Ibu Erita bahwa Abram ini menurut tanpa syarat. Ya, tanpa syarat artinya nggak nanya kemana kita dan siapa saja saya bawa, lalu bagaimana orang tua saya. Enggak, pemirsa ya. Jadi ini kita melihat ketaatan Abram. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran ini, ya, satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah panggilan dan perjalanan rohani, ya. Jadi panggilan ini bahasa Ibrani adalah leka, artinya pergilah kamu, ya. Jadi dalam perjalanan rohani ini, Abram bukan secara fisik saja meninggalkan tanah dia tinggal, meninggalkan keluarganya, tetapi dikatakan di sini frasa Ibrani memiliki makna. Pergilah untuk menemukan dirimu sendiri. Ya, kita belum sampai pelajaran ke sana, tapi saya teringat bagaimana Musa harus pergi meninggalkan kebahagiaannya di Mesir selama 40 tahun. Tapi di situ pergilah untuk menemukan dirimu sendiri. Dan yang kedua, untuk memenuhi dirimu sendiri. Dan yang terakhir, menemukan identitasnya. Dan lebih jauh pemirsa yang diberkati Tuhan. Dikatakan bahwa Abram bukan saja keluar dari Babel, ya, tetapi Abram harus menyingkirkan kehidupan Babel itu sendiri. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita melihat maknanya. Oleh karena itu, intinya pergilah kamu mendasari perjalanan rohani Abram. Ya, terima kasih untuk pelajaran istimewa. Begitulah Ibu Erita yang bisa saya jelaskan dalam judul keberangkatan Abraham. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Ibu Tina. Dalam hal ini Abram ya, sudah menunjukkan bagaimana keimanannya terhadap firman Tuhan yang dia
perintah Tuhan yang dia dengarkan. Terima kasih Ibu Tina. Mari kita lanjutkan pelajaran kita ini tentang pencobaan di Mesir. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Erita. Kita sampai pada judul pencobaan di Mesir. Ketika Abram sudah sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, terjadilah kelaparan di sana dan Abram memutuskan untuk kembali ke Mesir. Godaan Mesir menjadi masalah bagi orang Israel kuno. Mesir menjadi simbol manusia yang lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan. Di Mesir, di mana air dapat dilihat setiap hari, iman tidak diperlukan karena janji tanah segenah terlihat dibanding dengan negeri yang kelaparan. Mesir terdengar seperti tempat yang bagus, terlepas dari apa yang Tuhan sudah katakan kepada Abram. Abram yang sekarang berbeda dengan Abram yang keluar dari Ur. Dia digambarkan sebagai pria yang beriman atas penurutannya atas panggilan Tuhan. Sekarang Abram meninggalkan tanah perjanjian atas kemauannya sendiri. Sebelumnya dia mengandalkan Tuhan. Sekarang dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dan selama ia tinggal di Mesir, dia masih melakukan kesalahan. Ia merasa takut karena Sarah istrinya sangat cantik. Dia takut kalau dia mengaku sebagai suaminya, maka dia akan dibunuh dan Sarah akan diambil. Abram meragukan penjagaan Tuhan. Ia menunjukkan kurangnya iman kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang hebat sekalipun? Ia bisa melakukan kesalahan, tetapi ia tidak ditinggalkan Tuhan. Perjanjian baru berbicara tentang Abram sebagai contoh keselamatan oleh karena kasih karunia. Artinya, Abraham, kita semua bisa selamat hanya karena kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, kita tidak akan memiliki harapan karena kita manusia berdosa. Terima kasih Bu Rita. Luar biasa. Terima kasih Ibu Rina. Di sini kita diingatkan sekalipun kita bersalah, tetapi Tuhan tetap memberikan jalan keselamatan. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita ini tentang Abram dan Lot. Silakan Ibu Tina. Baik, terima kasih Ibu Erita, terima kasih Lovers. Pemirsa Lot Channel Medan, terima kasih kita sudah sampai ulasan Abram dan Lot. Baik, kalau kita ikuti cerita Ibu Rina, ya, bagaimana kejatuhan Abram di Mesir, maka dia kembali lagi, pemirsa ya, dikatakan dia kembali ke asalnya, yaitu tadi yang kita sebut itu tanah Kanaan. Dia dikatakan di situ dia kembali karena dikatakan Mesir itu jalur memutar yang tidak menguntungkan. Nah, dia sudah sampai di situ ya, pemirsa. Baik, tapi karena Tuhan Maha Kasih karunia tetap diberikan, maka pada saat ini Abram kembali kepada dirinya yang beriman. Ya, pemirsa, kita boleh baca di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Pada masa ya, karena Abram itu pindah-pindah, masa perjalanan mereka yang berpindah-pindah disebut di dalam Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Namun begitu juga dengan Lot ya. Pasti juga Lot memiliki banyak kekayaan ya. Sehingga tanah yang ditempati mereka sekarang tadinya luas, tidak luas lagi karena banyaknya ternak tersebut. Nah, akhirnya apa yang terjadi, pemirsa? Terjadilah perkelahian. Perkelahian antara siapa? Apakah Abraham dengan Lot? Bukan ya, tetapi perkelahian antara gembala ternak Abram dan gembala ternak Lot. Ya, akhirnya mereka melaporkan kejadian itu. Dan akhirnya pemirsa yang diberkati Tuhan, apakah langkah yang diambil oleh Abram? Yaitu berpisah. Nanti kita melihat makna rohaninya. Akhirnya kembali pemirsa, Abram menunjukkan perjalanan imannya. Mari kita baca Kejadian 13 ayat 9 ya. Saya ambil Alkitab, saya baca. Dikatakan,
Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ini Abram kepada Lot ya. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita melihat kemurahan hati Abraham. Nah, akhirnya Lot, ya kalau saya pikir Lot kurang sopan ya. Sebagai Abram adalah pimpinan dari rombongan mereka, apapun dikatakan Abraham itu ya, di sini Lot memperlihatkan, ya pemirsa, memperlihatkan identitasnya. Baik, lahirnya Lot memilih terlebih dahulu, yaitu lembah Yordan, karena di situ dia melihat banyak sekali airnya, ya. Dia tidak memperhitungkan siapa tetangga daripada lembah itu. Baik, pemirsa, mari kita melihat makna rohani. Kita melihat terlebih dahulu Lot, ya. Apa karakter Lot pada saat ini? Ya, dikatakan dalam pelajaran ini bahwa Lot tidak memiliki konotasi rohani, ya, hanya terkait dengan kekayaan. Dan yang terakhir, dia adalah seorang yang serakah. Nah, Abram memiliki kemurahan hati atas keserakahan Lot itu sendiri, ya, yaitu memberikan apa yang terbaik untuk Lot. Sekali lagi, pemirsa yang diberkati Tuhan, tindakan Abram yaitu ketika berpisah dari Lot yang pikirannya kaya, dikuasai kekayaan, adalah permulaan Tuhan berbicara kepada Abram. Jadi makna rohaninya adalah ketika Abram berpisah dari Lot, nah disitulah Tuhan bisa berbicara. Dan Abraham pun memiliki hati dan pikiran yang betul-betul terbuka, ya, terbuka kepada Tuhan. Ya, demikian pemirsa yang diberkati Tuhan, penjelasan untuk pelajaran ini. Tuhan memberkati. Baik, Ibu Tina, menarik sekali ya pelajaran antara Abram dan Lot. Ini kan kisah antara paman dan keponakan ya. Keponakannya yang serakah, pamannya yang baik hati. Nah, pertanyaan saya begini, Bu Tina. Bagaimana kita bisa belajar untuk baik dan bermurah hati kepada orang lain, meski mereka tidak bersikap seperti itu kepada kita? Gimana ini, Bu Tina? Silakan. Mungkin saya lengkapi ya, mungkin tidak bersikap seperti yang kita harapkan begitu kali ya. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, pertanyaannya sungguh sangat baik ya. Saya mau memberikan jawaban karena bagi saya karakter ya Abram itu, dan tadinya sudah saya jelaskan, kepergian Abram itu untuk memperlihatkan identitas seorang yang dekat dengan kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita belajar untuk baik dan murah hati kepada orang lain? Tidak ada kata lain daripada sikap Abraham, yaitu tertuju kepada panggilan Tuhan dan tertuju kepada karakter Tuhan. Abraham suka damai, ya. Dia sangat suka menciptakan situasi kedamaian. Dia tidak suka terjadi perkelahian. Nah, sehingga dia menjadi saksi bahwa dia mengenal Tuhan. Ya, dan jadi oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bermurah hati, kita menerima, silakan ya, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Sehingga Tuhan inilah yang membuat Tuhan tetap memanggil Abraham untuk melakukan mujizat dan melakukan nubuatan, bahkan menunjukkan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa Ibu Tina. Semoga dalam kehidupan kita bisa menciptakan kedamaian. Terima kasih. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang koalisi Babel.
Bagaimana ini penjelasannya? Silakan Ibu Rina. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, Koalisi Babel. Ini adalah perang pertama yang diceritakan dalam kitab suci, Kejadian 14 ayat 2. Koalisi 4 tentara dari Mesopotamia dan Persia melawan koalisi lain dari 5 tentara Kanaan, termasuk raja-raja Sodom dan Gomora. Ini menunjukkan adanya konflik besar. Alasan operasi militer ini berkaitan dengan fakta bahwa orang-orang Kanaan memberontak melawan para pengusaha Babel. Keterlibatan banyak orang dari kerajaan Kanaan menunjukkan bahwa masalah yang dipertaruhkan dari konflik ini adalah tentang kedaulatan tanah tersebut. Ironisnya, Abram pihak yang benar-benar berkepentingan karena dialah satu-satunya pemilik tanah tersebut. Tetapi sekarang dia di luar konflik, setidaknya pada awalnya. Alasannya Abram netral adalah karena bagi Abram, tanah perjanjian tidak diperoleh dengan kekuatan senjata atau kebijaksanaan strategi politik, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Satu-satunya alasan Abram campur tangan adalah karena nasib keponakannya yang telah ditawan selama pertempuran. Walaupun keponakannya itu Lot kurang menghormati Abram, tetapi Abram sangat menyayangi keponakannya itu. Abram yang hidup tenang di hutan pohon jati more, mendengarkan dari salah satu pengungsi tentang cerita itu dan malapetaka yang menimpa keponakannya. Dia sangat mengasihi keponakannya itu dan mengambil keputusan untuk menyelamatkan keponakannya itu. Abram sebelum dia pergi menyelamatkan keponakannya itu, dia berdoa meminta pertolongan Tuhan dan petunjuk Tuhan. Nah, Abram tidak menghadapi seluruh koalisi dalam komando cepat kilat. Dia hanya menyergap kem tempat Lot ditahan. Lot diselamatkan dan Raja Sodom ada bersamanya. Abraham hamba Tuhan yang setia menunjukkan keberanian dan kebesaran hatinya. Terima kasih Ibu Erita. Baik, luar biasa ya cerita paman Abraham terhadap ponakannya. Tapi memang dalam kehidupan kita ini banyak ya paman-paman yang memang sangat sayang sekali kepada ponakannya. Mungkin ini yang diteladani dari Abraham itu sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Rina atas penjelasannya. Kita lanjutkan pelajaran tentang persepuluhan Melkisedek disampaikan oleh Ibu Tina. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita, terima kasih lovers, pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, berkat melimpah bagi pemirsa sekalian. Kita masuk dalam ulasan persepuluhan Melkisedek. Nah, persepuluhan Melkisedek ini pemirsa sangat terkait apa yang dijabarkan oleh Ibu Rina tadi ya. Adanya peperangan ya dan keterkaitan sepupunya Abram ditawan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kemenangan. Ya, kemenangan. Nah, kita langsung aja membaca Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan. Nah, kalau kita dengar cerita ini, Melkisedek berasal dari
kota Salem, ya. Melkisedek adalah kemunculan pertama dalam Alkitab kata imam, ya. Keimamatan Melkisedek mendahului keimamatan Lewi. Karena apa, pemirsa? Ingat ya bahwa imam adalah dari suku Lewi. Karena yang menjadi imam, ya, karena adalah suku Lewi. Jadi sekali lagi kita melihat perjalanan rohani Abram, yaitu Abram kembali lagi mengalahkan, ya, musuh-musuh. Karena apa? Karena Allah menyertai Abraham, apalagi didasarkan untuk menyelamatkan, ya, mengasihi daripada keponakannya sendiri. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, inilah salah satu peristiwa perjalanan Abraham, bahwa dia melupakan apa yang sudah dilakukan Lot kepadanya. Akhirnya, pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika sekali lagi Abraham tidak menanyakan siapakah Melkisedek tersebut, tetapi dia percaya, pemirsa, sehingga dia memberikan, ya, satu tindakan Abraham adalah merespon ketika dia memberikan 1/10 dari apa yang didapatnya kepada Melkisedek. Itu adalah tindakan rohani bahwa Allah mempercayai bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi sebagai ucapan syukur kepada Sang yang Maha Tinggi, seperti yang disampaikan Melkisedek. Luar biasa perjalanan imam Abram, ya pemirsa, sampai akhirnya dia menyerahkan apa yang menjadi miliknya kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Diberkatilah orang percaya. Demikian Ibu Erita yang bisa saya sampaikan mengenai persepuluhan Melkisedek. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Tina. Luar biasa pelajaran demi pelajaran yang sudah kita dengarkan. Tadi sudah saya sampaikan, pada pelajaran ini kita akan mendapatkan kaya dengan pelajaran rohani, di mana perkara iman dan etika saling terkait. Baik pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, tibalah saatnya kita pada kesimpulan pelajaran yang sudah kita dengarkan. Kesimpulan pelajaran ini adalah, sebagaimana Abraham memenuhi panggilan untuk keluar dari negerinya dan menjauh untuk memenuhi dirinya sendiri dan membangun identitasnya. Sebagaimana tentang Abraham berbohong ketika tiba di Mesir, dia juga mengalami kesalahan. Lalu tentang Sarai istrinya, kepada Firaun dikatakan Sarai adalah saudara tirinya. Namun di situasi ini Tuhan tidak menegur Abram. Namun ketika Firaun berbicara, kata-katanya seperti firman Tuhan kepada Adam. Ini menarik, karena Firaun mengajukan beberapa pertanyaan seperti halnya panggilan Tuhan kepada Adam ketika di Taman Eden. Di sini dapat kita mengerti bahwa kedua teguran itu ada kemiripan, yaitu kesalahan Abram sama dengan kesalahan Adam. Kemudian pemirsa Love Channel dimanapun berada, sebagaimana Abram dan keponakannya Lot setuju berpisah karena beberapa perkara, termasuk perkara tanah, tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian Abram dan Melkisedek. Melkisedek orang asing yang kepadanya dia memberikan persepuluhannya. Suatu cara untuk mengakui bahwa tidak ada yang menjadi miliknya. Kemudian sebagaimana Abraham menjadi berkat bagi keluarganya, bagi banyak orang lain. Maka kita juga sebagai gereja Kristus, kita harus menjadi berkat, saudaraku. Pada saat orang lain melihat kita diberkati, maka orang lain juga mungkin bertanya, mengapa kita bisa berbeda? Bagaimana
kehidupan kita. Nah, tujuan Allah dalam hal ini memilih umatnya bukan hanya dia dapat mengadopsi sebagai putra-putrinya, tetapi Allah kan kita menjadi orang-orang yang istimewa. Dimanapun, kapanpun kita akan menjadi orang-orang yang istimewa karena Allah memberkati anak-anaknya. Allah memberkati kita, Allah akan selalu menaungi dan menuntun kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersinar di dalam kehidupan kita? Kita akan menjadi garam, kita akan menjadi terang. Kita harus memantulkan kehidupan Kristus itu. Demikianlah lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Luar biasa pelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran indah dalam kehidupan kita. Boleh kita implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih Love Channel, dan pelajaran ini akan kita tutup dengan doa. Doa disampaikan oleh Ibu Rina. Baik, Lover, pemirsa, kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya pengalaman Abram boleh kami gunakan sebagai teladan dalam kehidupan kami. Dan kami juga manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tapi kasih karunia boleh menjadi bagian kami. Berkati kami Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rina. Sekali lagi terima kasih lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Kami tetap mengundang, kita akan terus belajar dan bertemu di pekan depan. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Salam. Shalom.